Assalamualaikum anak-anak hebat. Mari kita belajar jenis usaha masyarakat yang ada di Indonesia. Langsung kita mulai saja ya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat melakukan berbagai usaha. Berbagai kegiatan dan jenis usaha yang dilakukan menghasilkan barang dan jasa. Salah satu jenis usaha di masyarakat yaitu mengolah sumber daya alam dari lingkungan. Kita mengenal berbagai bentuk kegiatan manusia dalam mengolah sumber daya alam untuk mencukupi kebutuhan hidup. Jenis usaha di bidang produksi yang bergerak dalam pengolahan sumber daya alam, contohnya hewan dan tumbuhan, disebut usaha agraris. Jenis usaha yang termasuk bidang agraris adalah pertanian. Pertanian dalam arti luas antara lain persawahan, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan perikanan. Tanah pertanian ditanami sayur mayur, buah-buahan, dan palawija. Lahan pertanian juga dimanfaatkan untuk perkebunan. Tanaman perkebunan diantaranya cengkeh, teh, karet, coklat, tembakau, kopi, dan kelapa sawit. Sedangkan di bidang peternakan membutuhkan lapangan atau lahan yang luas. Hewan-hewan yang diternakan antara lain sapi, kambing, domba, itik, dan ayam. Selain itu ada juga peternakan ulat sutra. Kepompong ulat sutra dapat menghasilkan serat bahan baku kain sutra. Kegiatan pertanian lainnya adalah perikanan. Usaha di bidang perikanan dapat dilakukan di daerah pantai atau bendungan maupun waduk. Akan tetapi ada juga usaha perikanan yang memanfaatkan kolam-kolam di lahan persawahan. Usaha lain yang memanfaatkan secara langsung sumber daya alam. Jenis usaha ini disebut bidang usaha ekstraktif. Dalam bidang usaha ekstraktif, kita hanya mengambil sumber daya alam tanpa harus mengolahnya terlebih dahulu. Bidang usaha ekstraktif yaitu berburu, pertambangan, dan penebangan hutan. Sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki usaha yang bergerak di bidang pertanian. Selain pertanian, ada berbagai macam jenis usaha masyarakat Indonesia. Jenis usaha itu ada yang menghasilkan barang, ada juga yang menghasilkan jasa. Berikut beberapa jenis usaha masyarakat di Indonesia. Industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Ada industri yang mengolah bahan baku atau mentah menjadi produk olahan. Ada industri yang mengolah bahan baku atau mentah menjadi bahan setengah jadi. Ada pula industri yang mengolah bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Ada industri besar dan industri kecil. Industri besar menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Sedangkan industri kecil menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja yang jumlahnya lebih sedikit. Contoh industri kecil antara lain pengrajin mebel, pembuatan tahu atau tempe, dan pengrajin keramik. Contoh industri besar seperti industri baja, mobil, dan tekstil. Berikutnya perdagangan. Dalam perdagangan ada perpindahan hak milik. Pedagang membeli barang dagangan dari suatu tempat pada waktu tertentu, kemudian menjualnya ke tempat lain dengan tujuan memperoleh keuntungan.
Tanpa adanya perdagangan, setiap orang harus memproduksi sendiri segala kebutuhan hidupnya. Dengan adanya perdagangan, produsen menjual hasil produksinya pada konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan antara lain bahan makanan, pakaian, hewan, barang elektronik, kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Selain perdagangan, ada juga jenis usaha jasa. Jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain atau konsumen. Meskipun tidak menghasilkan barang, usaha jasa memberikan pelayanan kepada konsumennya. Contoh usaha jasa adalah kegiatan di bank yang menawarkan berbagai produk yang bisa menjadi solusi dari masalah keuangan bagi berbagai lapisan masyarakat. Bank juga menyediakan berbagai jenis pelayanan seperti menabung, kredit, dan lain sebagainya. Contoh usaha jasa berikutnya adalah dokter. Dokter bertugas mengobati dan mencegah kembali timbulnya penyakit. Jadi, dokter akan melakukan pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan medis pada pasien dengan pengetahuan medis dan rasa kemanusiaan. Dokter juga melayani konsultasi kesehatan. Jadi, dokter tidak hanya mengurusi orang sakit saja ya. Jika kalian sakit, jangan ragu untuk segera pergi ke dokter. Contoh yang lain adalah guru. Guru memberikan pelayanan kepada siswanya dengan cara mengajar, mendidik, membimbing, serta mengarahkan siswa-siswinya agar mampu menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Untuk contoh yang lainnya bisa kalian cari sendiri. Demikian tadi penjelasan tentang jenis usaha masyarakat di Indonesia. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita semua. Jangan lupa untuk like video ini supaya kalian bisa menyaksikan video-video pembelajaran selanjutnya dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.